Ya, selamat pagi kembali teman-teman. Hari ini Bu Ida ingin mengulang kembali pelajaran bahasa Indonesia tentang huruf kapital dan paragraf. Ini hanya mengulang pelajaran kelas 3 ya teman-teman ya. Karena nanti baru mulai minggu depan Bu Ida akan masuk ke pelajaran kelas 4. Supaya teman-teman nanti pada saat nanti ada pelajaran bahasa Indonesianya itu ada pelajaran membuat puisi. Agar nanti teman-teman pada saat membuat puisi, teman-teman sudah bisa menempatkan huruf kapital yang benar pada puisi yang akan teman-teman buat nanti. Nah, yuk sekarang kita belajar, kita mengulang dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan huruf kapital? Huruf kapital itu adalah huruf besar, teman-teman. Contohnya seperti huruf A, B, C, D sampai dengan Z yang ditulisnya dalam bentuk huruf besar. Nah, biasanya huruf kapital ini diletakkan di mana? Huruf kapital ini biasanya diletakkan yang pertama di awal kalimat. Awal kalimat itu harus menggunakan huruf besar. Yang kedua untuk menunjukkan nama orang. Misalnya Sinta, Dewi, Tono, Roni. Huruf awalan mereka itu harus menggunakan huruf besar. Kemudian nama negara. Contohnya misalnya Indonesia, I-nya harus menggunakan huruf besar. Singapura, S-nya harus menggunakan huruf besar. Kemudian nama kota. Nama kota contoh Jakarta, J-nya itu harus menggunakan huruf besar. Bu Ida tulis di sini ya. Misalnya Jakarta. Ini negara Indonesia, I-nya huruf besar, Indonesia. Terus nama orang, misalkan namanya Nina, N-nya harus huruf besar. Ya. Kemudian sama dengan judul cerita. Judul cerita juga harus menggunakan huruf besar. Contohnya ini yang sudah Bu Ida buat. Liburan di hari Minggu. Untuk huruf L awalnya ini harus menggunakan huruf besar, teman-teman. Tapi pada saat ada kata di, ini hurufnya tetap huruf kecil karena di ini adalah hanya kata sambung. Hari hanya pun kembali menjadi besar. Minggu, M-nya pun kembali menjadi besar. Sampai di sini teman-teman paham? Kalau ada yang mau ditanyakan nanti teman-teman bisa japri Bu Ida ya. Sekarang kita lanjutkan ke paragraf. Apa sih yang dimaksud dengan paragraf? Mungkin teman-teman ada yang sudah lupa. Paragraf itu adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung pikiran pokok. Susunan beberapa kalimat itu maksudnya apa, Bu? Nah, ini dia contohnya ya. Susunan beberapa kalimat. Di hari Minggu yang cerah, aku, kurang jelas ya, bersama ayah dan bunda pergi ke taman bermain sampai ketemu titik. Dari di hari Minggu yang cerah sampai dengan ketemu titik itu satu kalimat. Lanjut, di sana aku melihat banyak anak-anak seusiaku bermain bersama dengan keluarga mereka. Nah, di sini ada titik juga. Ini masuk ke kalimat kedua. Jadi sudah ada dua kalimat nih. Lanjut dari sini sampai terakhir. Nah, sampai di sini ini kalimat ketiga. Jadi ini ada beberapa kalimat ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Tidak hanya satu kalimat, tapi ada 3 kalimat. Bisa 4, bisa 5, atau 2 kalimat pun tidak apa-apa. Sebenarnya satu kalimat juga nggak apa-apa sih. Tetapi kayaknya kurang pas aja gitu ya. Jadi paragraf itu adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung pikiran pokok. Pikiran pokok itu apa sih, Bu? Pikiran pokok itu adalah apa yang diceritakan di paragraf ini. Nah, kalau hari ini Bu Ida membuat cerita tentang liburan yang cerah. Liburan di hari Minggu. Di sini judulnya liburan di hari Minggu. Jadi aku bersama ayah dan bunda pergi ke taman bermain. Jadi liburan di hari Minggunya pergi ke taman bermain. Pikiran pokoknya yang di mana, Bu? Pikiran pokoknya adalah aku bersama ayah dan bunda pergi ke taman
bermain. Ini adalah pikiran pokoknya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di awal kalimat Bu Ida menggunakan huruf besar, D-nya huruf besar. Ini pun awal kalimat nih, setelah titik, awal kalimat kembali, Bu Ida menggunakan huruf besar kembali. Nah, satu lagi yang teman-teman harus ingat, pada saat teman-teman membuat paragraf, di awal paragraf teman-teman harus menuliskannya tidak sejajar dengan yang ada di bawahnya, tapi teman-teman harus menuliskannya menjorok ke dalam. Jadi mulainya dari sini. Nah, udah sampai ujung, nanti kalimat yang baris keduanya baru di paling pinggir kembali. Baru mulainya di pinggir, kemudian baris selanjutnya pun di pinggir sampai dengan terakhir di pinggir. Sampai titik ini ya. Nanti kalau teman-teman mau bikin paragraf lagi, mulainya lagi di sebelah sini lagi, menjorok ke dalam lagi. Nah, untuk baris keduanya nanti mulainya lagi di sini, di sini, di sini, dan selanjutnya. Nah, teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih memahaminya lagi, bagaimana kalau kita berlatih satu kali saja, berlatih kita membuat paragraf seperti ini, nanti Bu Ida instruksikan lewat voice note ya teman-teman ya. Nah, untuk saat ini, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh japri ke Bu Ida ya. Sampai di sini dulu teman-teman video pembelajaran untuk hari Kamis. Nanti akan Bu Ida kirimkan voice note-nya. Terima kasih. Selamat belajar.